Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok EF12 Unpad akan mempresentasikan informasi strategis yang kami ambil. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sobrina Naila Fahria dengan NIM 101-22435 dan dengan saya Saya Hadaya Fikri dengan NIM 101-22432. Saya Fahri Febriansyah dengan NIM 101122434. Saya Dida Handika dengan NIM 101222444. kami mengambil informasi strategis mengetahui jumlah kemenangan tim berdasarkan venue karena mengukur total kemenangan di venue tertentu memungkinkan tim untuk menganalisis performa mereka dalam kondisi lingkungan yang konsisten. Ini memberikan wawasan apakah tim tampil lebih baik, lebih buruk, atau konsisten di lokasi tersebut dibandingkan dengan venue lainnya. Terus ada skema relasi dari informasi strategis yang kami buat. Di sini kami membuat 3 dimensi dengan satu tabel fakta. Ada dimensi tim dengan PK tim SK, ada dimensi venue dengan PK venue SK, ada juga dimensi waktu dengan PK match date SK. Dan tabel fakta yang memuat semua PK dari dimensi yang menjadi foreign key dengan output total match one. Selanjutnya ada ETL yang akan dijelaskan oleh Saudara Hadaya. Oke, selanjutnya adalah penjelasan tentang dimensi yang digunakan dalam ETL pada data ini. Langkah pertama adalah mengambil data dari tabel atau sumber data yang disebut player. Lalu langkah ini digunakan untuk mengambil data mentah yang akan diolah lebih lanjut. Selanjutnya, setelah data diambil dari player, langkah berikutnya adalah membuat kunci pengganti atau surrogate key untuk tiap baris data. Setelah itu kita mengatur field atau select field. Dalam langkah ini, kita melakukan pemilihan atau pengaturan ulang nama kolom sesuai kebutuhan, seperti menghapus beberapa kolom yang tidak diperlukan atau mengganti nama kolom untuk konsistensi atau standar yang diinginkan. Selanjutnya ada dimensi. Selanjutnya output step dimensi player. Langkah terakhir ini adalah menyimpan hasil akhir ke dalam tabel atau sumber data yang disebut dim player. Oke. Selanjutnya adalah dimensi tim. Sama seperti sebelumnya, pertama-tama kita membuat tabel input yang sumber datanya disebut tim atau tabel tim. Lalu kita membuat tabel sequence untuk membuat pengganti di setiap baris data. Selanjutnya atur field juga merupakan fitur untuk mengatur ulang nama kolom sesuai kebutuhan, seperti menghapus beberapa kolom yang tidak diperlukan atau mengganti nama kolom untuk konsistensi atau standar yang diinginkan. Selanjutnya ada dim tim atau dimensi tim, merupakan output step.
Langkah terakhir ini adalah untuk menyimpan hasil akhir ke dalam tabel atau sumber data yang disebut dimensi tim. Oke. Selanjutnya ada di time atau di waktu. Pertama-tama kita membuat tabel input dan menginputkan data ball by ball, date, lalu select value. Kita memilih field match date ke dalam select values ini. Setelah itu menggunakan kalkulator untuk menghitung day, month, quarter, dan year. Oke. Lalu kita atur fieldnya untuk menyesuaikan data yang diinginkan seperti match date, SK, match date, day, month, quarter, dan year. Selanjutnya kita membuat tabel input berupa dimensi waktu untuk menyimpan hasil akhir ke dalam tabel atau sumber data yang disebut dimensi waktu. Yang terakhir kita ada dim venue atau dimensi venue. Pertama-tama kita membuat tabel input dari tabel venue. Setelah itu kita membuat sequence tabel. Selanjutnya kita membuat atur field atau select untuk memilih atau mengatur ulang nama kolom sesuai kebutuhan. Seperti di sini kita memasukkan kolom atau field venue SK, venue name, dan city name. Yang terakhir, tabel output atau dimensi venue. Langkah ini adalah untuk menyimpan hasil akhir ke dalam tabel atau sumber data yang disebut dimensi venue. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Information, ada dua data base connection di tiap dimensinya. Yang pertama ada koneksi yang bernama on dwipl dengan setting seperti ini. Kita connection type-nya yaitu MySQL, aksesnya native JDBC, lalu settingsnya hostname bernama localhost, lalu berkoneksi atau berkaitan dengan DW Cricket dan port nomornya 3306, lalu username-nya root dan passwordnya dikosongkan. Koneksi kedua yang bernama conipl, connection type-nya MySQL, lalu aksesnya native JDBC dan settingsnya hostname bernama localhost, lalu database name bernama IPL2. Selanjutnya ada port number 3306 dan username, root, serta password yang dikosongkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembuatan transformation pada tabel faktanya. Di sini menggunakan koneksi yang sama juga, ada koneksi ke data warehouse IPL-nya, ada koneksi ke database yang dipakai. Untuk koneksi tadi telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, jadi saya langsung saja ke pembuatan tabel faktanya. Di sini
ada tabel input, yaitu diambil dari tabel match, yang mana mengambil field yaitu tim 1, tim 2, match day sampai win margin. Selanjutnya mengambil tabel input dari dimensi tim yang sebelumnya sudah dieksporkan ke database DW Cricket untuk database data warehouse-nya, disambungkan menggunakan stream lookup untuk melookup di tim SK-nya untuk mengambil ID atau surrogate key dari tim 1 dengan lookup field-nya tim name pada tabel match tim 1 dan untuk tim name-nya pada dim tim dengan mengambil output berdasarkan tim SK-nya. Selanjutnya untuk mengambil lookup dari dim tim juga, ini untuk mengambil dari tim 2-nya sebagai tim oposisi, yang dimana sama seperti tadi mengambil field name dari tim 2 dan untuk lookup field dari dimensi timnya berdasarkan tim name dan outputnya berdasarkan tim SK-nya. Selanjutnya mengambil field berdasarkan SK venue. Di sini setelah tadi kita mengambil SK tim 2 dari tabel-tabel sebelumnya, disambungkan menggunakan stream lookup kembali. Di sini mengambil value name yang berasal dari lookup sebelumnya, dan dari dimensi lookup step-nya dari dimensi venue kita mengambil venue name berdasarkan venue SK-nya. Itu kudu ditampilkan output-na teu. Kan kemarin si Olaf atau Itu ciga ieu kan geus diambil SK-na, terus misalkan di launch gitu. Jadi tiap ieu teh per SK-na tuh. Ya venue SK gitu. boleh gitu guys. Kumaha tuh saacan acan. Bae ti venue-nya. Dai. Edit teh. Hiji 2 kilo. Setelah mengambil SK venue dari dimensi venue, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Data yang sebelumnya sudah disambungkan atau sudah di lookup dengan tabel dimensi sebelumnya, maka diambil lagi di sini venue SK-nya untuk dari baris 1 venue SK-nya 37 dan seterusnya sampai baris terakhir. Selanjutnya di sini kita mengambil date SK yang dimana sebelumnya kita atur fieldnya dulu menggunakan select value agar lebih berurutan. Anjing salah dai. Eta dihapusnya. Ulang lagi. Ieu mah lain jangan ngurutkeun geuningan. Di 2 tilo. Selanjutnya hasil pengambilan SK venue tadi dihubungkan ke select value yang dimana di sini kita akan mengubah metadatanya yang dimana match date itu agar terbaca formatnya sama, maka dirubah di sini formatnya sesuai dengan yang ada di database, yaitu months dulu, terus day, dan years atau tahun. Selanjutnya kita akan mengambil date SK yang dimana pengambilan date SK diambil dari dimensi time atau dimensi waktu yang telah dibuat sebelumnya yang dihubungkan dengan
atur field 2 atau yang didapatkan dari proses sebelumnya, dari proses lookup sebelumnya. Di sini untuk fieldnya kita mengambil dari match date, dan lookup fieldnya kita mengambil dari match date yang berada di dim time atau dim waktu, dengan lookup stepnya yang tadi sebelumnya lookup select values 2. Dan dengan output mengambil berdasarkan match date SK-nya. Maka akan didapatkan hasil seperti berikut. Nah, sudah didapatkan berdasarkan match date SK-nya dari venue SK yang tadi dan tim SK atau tim SK1 itu yang dimana di sini ini tim 1 yang bertanding dan ini adalah opposite-nya. Lanjut, kita mengambil man of match SK. Sebenarnya dari keseluruhan tabel fakta ini bisa didapatkan beberapa informasi strategis, tapi khusus untuk tugas besar ini kami mengambil informasi strategisnya hanya satu, yaitu yang tadi dijelaskan dari awal, yaitu menghitung atau mengetahui kemenangan satu tim gitu dari tiap venue-nya. Untuk mengetahui man of match, kita lanjut ke sebenarnya bisa langsung lanjut ke atur field di sini, karena di sini hanya mengambil SK untuk match winner dan toss winner yang bisa digunakan untuk kebutuhan informasi strategis lainnya. Ada hasilnya di sini berdasarkan tim SK-nya. Setelah didapatkan lookup dari tabel-tabel yang dibutuhkan, maka selanjutnya menggunakan stream value untuk mengatur field-nya. Di sini ada urutan field yang telah disusun, ada dari match ID sampai win margin. Selanjutnya dihubungkan menggunakan tabel output agar bisa menghasilkan tabel fakta dari match. Di sini tabel outputnya telah disimpan ke koneksi yang terhubung dengan database data warehouse-nya, yaitu data DWIPL dengan target table atau nama tabel faktanya fakta match 2. Selanjutnya proses dilanjutkan ke proses OLAP menggunakan skema workbench yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Kemudian tuh Koneksi helanya bukan itu. Oh, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan OLAP yang menggunakan skema workbench-nya. Sebelumnya kita akan lakukan koneksi dulu ke database data warehouse yang telah dibuat. Ini connection-nya bernama con DWIPL yang terhubung ke database DW Cricket. Selanjutnya kami membuat dimensi tim, dimensi venue, dan juga dimensi waktu. Lalu untuk dimensi venue-nya, dimensi timnya memiliki hierarki bernama dim tim dan memiliki tabel bernama dim tim juga. Lalu mengambil level dari tabel dim tim yang bernama team name. Selanjutnya untuk dimensi venue-nya, lalu berikutnya ada dimensi tim yang memiliki satu level yang bernama team name dan juga memiliki tabel dim tim.
Ya, lalu ada dimensi venue yang berisi hierarki tim dan memiliki dua level yang bernama city name dan venue name. Lalu dim venue juga menggunakan tabel dim venue. Dan yang terakhir ada dimensi waktu yang hierarkinya berisikan 4 level. Level pertama ya ada level yang bernama year atau tahun, lalu ada level quarter, lalu ada month, dan yang terakhir ada level day. Dim waktu menggunakan tabel dim time. Setelah itu kami membuat sebuah cube untuk tabel faktanya, yang tabel fakta yang bernama fact match 2. Kami menggunakan hanya 3 dimensi, yaitu dimensi venue, dimensi waktu, dan juga dimensi tim. Nah, lalu untuk measure-nya, kami mengambil measure total match win untuk menghitung kolom total match win-nya. Setelah kami membuat cube-nya, lalu kami membuat tampilan menggunakan Mondrian untuk menganalisisnya. Berikut tampilannya. Di sini ada kolom semua venue, kolom semua tim, dan measure-nya yaitu total match win-nya. Untuk semua venue, berisi venue yang berada di kota-kota tertentunya. Nah, contohnya ada kota Abu Dhabi. Jika kita menekannya, akan memunculkan nama venue-venue-nya. Lalu misal ada venue Dubai International Cricket Stadium, saat kita menekan semua tim, akan memunculkan nama-nama tim yang pernah bertanding di venue tersebut dan total kemenangan yang telah didapat dari tim tersebut. Contohnya seperti Kolkata Knight Riders itu setelah memenangkan 1 pertandingan. Sekian presentasi yang telah kelompok kami buat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekian presentasi yang telah kelompok kami buat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.